Selanjutnya Pak Nasim Han. Terima kasih pimpinan Bapak Gubernur Jawa Timur, Pak Sarmuji, dan juga Bapak Arya Bima, beserta rekan-rekan anggota Komisi 6 yang kami banggakan. Selamat kepada Pak Narso, Pak Catur, dan seluruh direksi PRI di sini hadir lengkap. Ada Pak Amam, Pak Supari, dan lain-lain. Pak Damar, dan seluruh jajaran PNM, Pegadaian, dan Pak Arif, dan seluruh jajaran PNM yang kami harapkan menjadi kebanggaan. Yang pertama, sudah jelas semua tadi teman-teman juga menanyakan dalam situasi kondisi perbankan dan lain-lain. Saya kira saya simpel saja, Pak. Mohon penjelasan aja solusi yang dihadapi oleh ultramikro ini, baik dari nanti pemahaman penjelasan dari BRI dan juga Pegadaian dan PNM dalam menghadapi ketidakpastian tahun-tahun depan ini, walaupun sudah terjawab semua tadi. Apa langkah-langkah kita dalam menghadapi resesi nanti bila terjadi benar, walaupun itu belum tentu benar. Nah, ini kan kita harus jelas dulu nanti apa langkah-langkah kita. Nah, itu yang kita harus persiapkan, ya kan, apalagi dalam kondisi kita kan masih dalam kondisi penyehatan dalam pasca wabah yang terjadi ini, dan kita belum tahu lagi apa yang terjadi ke depan, yang belum tentu semuanya benar gitu. Itu yang pertama yang kita ingin pemaparan dari beberapa rekan-rekan dari holding ultramikro. Yang kedua, kalau melihat data di sini, Pak, rakyat Indonesia itu masih banyak yang belum mengakses terhadap perbankan kita itu. Data Bank Dunia saja menyebutkan 95 juta penduduk dewasa di Indonesia itu masih belum memiliki rekening. Nah, ini kami mohon penjelasan juga nih dari beberapa mitra ini. Data ini sudah terupdate belum nih? Ya kan? Jadi 49% penduduk dewasa dan 37% penduduk termiskin baru memiliki rekening keuangan perbankan kita. Nah, ya kan? Alasannya mungkin bisa bermacam-macam itu. Bukan hanya sekedar sulitnya akses, tapi bagaimana perbankan kita ke depan itu dalam edukasi, ya kan, lembaga perbankan itu perlu, ya kan, apalagi di ultramikro ini akan menyentuh ke masyarakat, ada masyarakat petani, masyarakat nelayan, ya kan, masyarakat santri sekalipun, pondok-pondok pesantren, masih banyak yang lebih percaya menyimpan uangnya di bawah bantal, di bawah kasur. Nah, ini kan tantangan buat kita yang sudah jelas di data Bank Dunia ini. Jadi lumayan besar gitu loh, ya kan, dinilai masih juga sektor keuangan kita itu masih setara dengan 77% produk domestik bruto, masih PDB kita, ya kan, jauh di bawah negara tetangga kita. Filipina saya cek data sudah hampir 121%, Thailand 259%, Malaysia 284%, ya kan. Jadi sektor keuangan Indonesia ini kenapa? Mungkin karena mahal katanya, ya kan? Di sini ternyata mahal. Net interest margin-nya kita itu terlalu tinggi. Nah, ini yang harus kita PR bersama ini untuk ultramikro, bagaimana kita bisa mendapat kepercayaan ini bisa lebih tinggi, ya kan? Dibandingkan negara-negara kita yang tadi yang kita sebut tadi itu. Itu mohon pentingnya ultramikro ini, Pak Narso, Pak Arif, Pak Damar, kepada tatanan di bawah itu bagaimana edukasi tentang perbankan ini bisa lebih maksimal. Itu yang kedua. Yang ketiga, juga kami mohon penjelasan, Pak. Nah, dari mitra usaha holding ini, ultramikro khususnya di sini ya, ada UMKM, ada Pak Amam, juga kalau di PRI di mikronya nih Pak Supari juga sangat penting, ya kan? Yang sudah naik kelas ini, saya butuh data dari ultramikro, baik itu dari PNM juga, dari Pegadaian, Pak Arif. Yang sudah naik kelas ini datanya bagaimana? Nah, persentasenya itu gimana perkembangannya? Nah, itu yang perlu kita ingin tahu itu, ya kan. Lalu bagaimana dia mengelola, cara-cara mengelolanya itu agar terus tumbuh kuat, ya kan, dalam dunia usaha. Itu yang terpenting. Bukan hanya kita memberi, setelah itu lepas, nah tapi kita tidak update bagaimana. Nah, kenaikan kelas kita ini, mereka itu gimana, ya kan. Berapa pertumbuhannya per tahunnya. Nah, ini kita perlu penjelasan data yang real. Yang ini kan kita kan belum tahu realnya bagaimana nih usaha mikro yang sudah kita terbantu selama ini. Dan mungkin
kasih sedikit ini, Pak Arif. Di sini di Jabaran halaman berapa saya lupa ini. Untuk PNM ini, untuk PNM Mekar ini, 513 kabupaten kota. Sekarang di Indonesia ada 514, Pak. Nah, ini kurang satu desa, jangan sampai masuk desa dapil saya ini yang kurang ini, Pak ya. Nah, ini perlu di cross check untuk teman-teman di sekber. Ya kan? Lalu di sini ada kecamatan 6.655. Kita di Indonesia sudah terdata 7.230 kecamatan. Nah, ini jangan sampai kecamatan saya, dapil saya juga yang hilang ini, Pak ya. Karena dapil saya Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso ini selalu saya pantau. Nama kecamatan sampai desanya, 600 desa saya hafal, Pak. Jadi ini yang kurang sampai ini saya curiga ini. Semoga masuknya di tempatnya Pak Herman, jangan saya nih kurang desanya. Saya khawatir nih kalau kurang. Nah, ini paling tidak bisa betul ini luar biasa. Karena jujur, ultramikro ini sangat dirasakan oleh masyarakat. Banyak lintah-lintah darat yang sudah kita di depan mata kita sudah jelas, rentenir dan apa lagi, dengan adanya Mekar, Ulam dan lain-lain di BRI ultramikro ini sangat dirasakan masyarakat, sangat luar biasa, ya kan? Sangat meringankan juga, cara-cara bagaimana berkomunikasi dengan masyarakatnya juga lebih enak, ya kan? Nah, ini paling tidak apa ya, marketing sales itu di bawah harus lebih turun ke masyarakat, ya kan? Bukan hanya menunggu, tapi menjemput bola kepada masyarakat ini. Karena masyarakat kadang-kadang kalau melihat perbankan kita itu kan ketakutan, dari lebih takut masuk ke perbankan kita daripada melihat rentenir, gitu loh. Karena rentenir itu menakutkan, tapi dia hadir di tengah masyarakat. Nah, ini loh. Nah, itu yang kita harapkan holding ultramikro ini bisa betul-betul, dan memang sudah dirasakan oleh masyarakat, apalagi namanya BRI, Bank Rakyat Indonesia banget gitu kan kalau di daerah. Ya, kan? Nah, itu yang kita harapkan. Saya kira terima kasih pimpinan dan sukses selalu untuk direksi dan semua jajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasim.